Sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah sakramen inisiasi ketiga dalam Gereja Katolik. Ekaristi adalah pusat misteri dari semua sakramen karena pengorbanan Yesus di kayu salib yang bersejarah itu hadir dalam kata-kata konsekrasi dengan cara yang tersembunyi dan tidak berdarah. Dengan demikian, perayaan Ekaristi menjadi sumber dan puncak hidup iman Kristen. Sejarah Sakramen Ekaristi. Kristus menetapkan Ekaristi Kudus pada malam sebelum wafatnya, ketika ia berkumpul bersama para muridnya di sebuah ruang atas di kota Yerusalem dan merayakan perjamuan malam terakhir bersama mereka. Simbol-simbol dan makna Sakramen Ekaristi. Perayaan Ekaristi adalah jantung persekutuan umat Kristen. Dalam Ekaristi, gereja mendapatkan makna terdalam. Sebutan yang berbeda-beda menandakan bahwa kekayaan misteri ini tiada terkira. Yang pertama, kurban kudus, misa kudus, atau kurban misa. Pengorbanan Kristus yang menyempurnakan dan melampaui semua kurban dihadirkan dalam perayaan Ekaristi. Yang kedua, perjamuan Tuhan. Setiap perayaan Ekaristi adalah perayaan perjamuan Kristus bersama dengan para murid. Yang ketiga adalah pemecahan roti. Pemecahan roti adalah tradisi makan bersama bangsa Yahudi kuno. Yesus melakukannya pada saat perjamuan terakhir sebagai ungkapan penyerahan dirinya. Yang keempat, perjamuan Ekaristi. Perayaan perjamuan malam terakhir adalah sebuah perjamuan atau ucapan syukur saat gereja secara kasat mata mengungkapkan dirinya. Yang kelima, kenangan akan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dalam perayaan Ekaristi, umat tidak merayakan diri mereka sendiri, tetapi merayakan lagi kehadiran penyelamat Kristus yang ia lakukan melalui penderitaan dan kematiannya menuju kehidupan. Yang keenam, liturgi kudus dan ilahi atau misteri suci. Dalam perayaan Ekaristi, gereja baik di surga maupun di bumi bersatu dalam perjamuan yang satu dan sama. Kehadiran Kristus secara nyata dalam Ekaristi merupakan hal yang paling suci di dunia, sehingga kita juga berbicara tentang sakramen Maha Kudus. Yang ketujuh, komuni kudus. Dari kita bersatu dengan Kristus dalam misa kudus dan melalui Dia kita bersekutu, maka kita berbicara tentang komuni kudus. Setiap perayaan Ekaristi terdiri atas dua bagian utama. Yang pertama, liturgi Sabda. Dalam liturgi Sabda, kita mendengarkan bacaan dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Injil. Selain itu, ada kesempatan untuk mendengarkan homili, lalu doa permohonan umat. Yang kedua, liturgi Ekaristi. Roti dan anggur disiapkan, diberkati, dan dikuduskan dalam konsekrasi, kemudian dibagikan kepada umat dalam komuni. Pelayanan Sakramen Ekaristi. Sesungguhnya Kristus sendiri yang bertindak dalam setiap perayaan Ekaristi. Uskup dan imam mewakili dan menghadirkan Dia. Kristus secara tersembunyi namun nyata hadir dalam sakramen Ekaristi. Setiap kali merayakan Ekaristi, gereja berdiri di hadapan sumber yang mengalir memperbaharuinya. Dengan menyantap tubuh Kristus, gereja menjadi tubuh mistik Kristus. Dalam pengorbanan Kristus yang memberikan diri, tubuh dan jiwanya, tersedia ruang untuk seluruh hidup kita. Karena Tuhan Yesus benar-benar hadir dalam roti dan anggur yang telah dikonsekrasi, maka kita mesti menjaga anugerah kudus itu dengan penghormatan dan pujian. Orang Katolik diwajibkan menghadiri perayaan Ekaristi pada semua hari Minggu dan hari-hari raya yang diwajibkan. Setiap orang yang sungguh-sungguh merindukan persahabatan dengan Yesus pasti akan sesering mungkin menanggapi undangan pribadi dari Yesus ke pesta perayaan itu. Syarat menerima sakramen Ekaristi. Seseorang ingin menerima tubuh Kristus haruslah seorang Katolik. Jika dia mempunyai dosa berat dalam kesadarannya, maka dia harus mengakui dosa kepada imam. Sebelum mendekati altar, seseorang harus berdamai dulu dengan sesamanya. Komuni Kudus merupakan ungkapan kesatuan dengan tubuh Kristus. Untuk menjadi bagian dalam gereja Katolik, seseorang harus dibaptis secara Katolik, menghayati iman Katolik, dan hidup dalam gereja Katolik. Akan menjadi hal yang bertentangan jika gereja mengundang menyambut komuni orang-orang yang tidak atau belum bersatu penuh dengan gereja. Hal itu merusak kepercayaan umat terhadap Ekaristi. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan atau minum darah Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Buah-buah sakramen Ekaristi. Komuni Kudus menyatukan kita dengan Kristus, membuat kita menjadi anggota tubuh Kristus yang hidup, memperbarui rahmat yang kita terima pada saat baptis dan penguatan, dan meneguhkan kita dalam peperangan melawan dosa. Yesus berjanji kepada para rasul dan kita bahwa kita bersama para rasul suatu hari akan duduk semeja bersama Dia. Oleh karena itu, setiap Ekaristi Kudus adalah sebuah peringatan akan sengsara yang terberkati, pemenuhan rahmat dan sebuah janji kemuliaan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, Bernadette Henika Putri Setiawan, kelas 11 MIPA Prestasi 7 dari SMA Santa Maria Yogyakarta. Terima kasih.